Dikerjakan secara individu ya. Kerjakan secara individu. Nanti untuk pengerjaannya kalian kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan pemahaman kalian dan sesuai dengan diri kalian, kemampuan yang kalian miliki ya. Jangan diusahakan dikerjakan sendiri karena ini untuk menilai diri kalian ya. Kalian mengerjakannya sampai selesai. Sampai bulan ke-7 ya. Ibu beri waktu 15 menit, setelah 15 menit nanti
Sudah semua? Ayo masuk. Yang terakhir jangan dikerjakan. Sudah selesai semua ya. Tadi kalian sudah mengerjakan beberapa soal. Nah, kalian tahu nggak apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai surat. Di sini ada yang sudah pernah mendapatkan surat? Belum pernah. Kalau belum surat ada yang sudah pernah? Surat apa mas? Surat izin sekolah. Apa lagi? Apa lagi? Apa mas? surat keluar sekolah. Dari surat apa? Undangan. Undangan surat. Berapa tadi? Suratnya? Surat Beda. Surat Surat komunikasi. Surat yasin. Coba mas apa mas? Surat izin. Kalian pernah tidak masuk sekolah? Nah, kalau tidak masuk sekolah kalian membuat surat? Tidak. Izinnya dari? Hari ini kita akan membahas mengenai surat. Ada yang tahu surat itu apa? Pengertian surat? Surat tulisan. Oke, ada yang lain? Undangan. Surat yasin dan Sekarang coba semuanya menjawab soal LKS kan? Sekarang coba buka halaman 50. Isi banyak buat sih. Sudah ada yang baca? Coba dibaca sebentar, kasih lihat coba dibaca. dari surat yang Dari atas yang persepsi. pernahkah kamu pernah mendapat surat dari sahabat juga? Kalau pernah ada surat dari sahabat kamu, surat merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan atau aspirasi dan surat seperti yang aspirasi atau masukan kepada pemerintah atau surat sahabat yang diungkapkan saat itu. Di lingkungan sekolah, surat juga sering digunakan jika kamu proses komunikasi surat sering berkomunikasi sekolah maupun instansi lain. Oleh sebab itu, kamu perlu berlatih memahami, menelaah, dan menulis surat dengan baik dan benar. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Izi pengertian mengenai surat. Jadi surat itu apa? Alat komunikasi yang digunakan Untuk mengungkapkan pesan, atau aspirasi.
Surat adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menguapkan surat itu ada berapa jenisnya? Apa saja? Surat kabar. Surat resmi itu surat yang seperti apa? Adalah surat yang dikirim oleh pribadi, saksi atau Surat resmi. surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, surat pemberitahuan. Tadi kan di atas Mas Izi juga sudah membaca kalau yang menjadi pengurus OSIS pasti berhubungan dengan surat. Nah, kalau surat yang berhubungan dengan pengurus OSIS itu termasuk dalam Resmi. Kalau surat pribadi itu surat yang seperti apa? Kepentingan pribadi. Kalau surat pribadi itu berkaitan dengan ya diberikan untuk orang-orang terdekat kita, seperti untuk teman, keluarga atau orang-orang yang kita anggap dekat. Tadi ada dua jenis Surat pribadi. Yang pertama surat pribadi. Yang kedua ada surat dinas atau surat resmi. Hari ini kita akan membahas surat pribadi. Nah, tadi kita sudah membahas juga karena surat pribadi itu ditujukan untuk Diri sendiri. ditujukan untuk Mana Pak? iya tempat Pasti. ditujukan orang misalnya keluarga lalu ini kan surat pribadi ditujukan untuk orang terdekat. Kalau untuk orang terdekat berarti biasanya kalau kalian komunikasi dengan orang terdekat biasanya menggunakan bahasa Bahasa Inggris. bahasa yang coba selain itu. Kalau kalian dengan teman dekatnya kalian ngobrolnya dengan bahasa yang seperti apa? Bebas. Bebas, tidak kaku. Ciri bahasa
Kalau untuk menulis surat, kita juga harus memperhatikan ejaan. Walaupun surat pribadi itu tidak menggunakan bahasa yang baku, tapi kita harus tetap menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai dengan kaidah. Kenapa kita harus menggunakan ejaan? Kita harus memperhatikan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Ada yang tahu? Kenapa? Nah, dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat, pesan yang akan disampaikan kepada penerima surat itu dapat tersampaikan dengan jelas, dengan baik dan tidak ada miskomunikasi. Itu kalau misalnya kita menulis, kita ingin menanyakan kabar tapi kita lupa, kita tidak menggunakan tanda tanya, orang tidak akan tahu kalau kita sedang bertanya. Jadi penggunaan ejaan dan tanda baca harus diperhatikan. Kita juga harus menggunakan kata yang komunikatif agar tidak sama, tidak terjadi miskomunikasi. Jadi pesan yang ingin disampaikan kepada penerima surat dapat dipahami dengan baik. Yang sebelah sini sudah selesai. Nanti menyalin punya teman yang sudah mencatat ya. Di foto boleh, kalau ada yang bawa HP silakan. Foto.
Sudah? Masih isi? Semuanya semuanya. Biarin aja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur surat Ada yang tahu struktur surat pribadi itu apa saja? Sebelum kalian Tempat. tempat, Tempat tanggal tahun. yang kedua, Isi. atau alamat. Yang ketiga, dan keempat adalah setelah saling membuka, Isi. membuka surat. Setelah membuka surat, isi. Penutup surat. Selanjutnya, terakhir ada Tanda tangan.
siapa? Surat di mana surat itu dibuat? Tulis. Untuk mengetahui kemudian ada pembuka surat. Mana surat atau untuk mengetahui kemudian ada halaman pembuka. Halaman pengirim surat. Kalau misalnya tidak ada tempat dan tanggal pembuatannya, kira-kira kalian tahu tidak? Tidak. Kira-kira kalian tahu tidak di mana surat itu dibuat? Terus kira-kira siapa yang menulis surat itu? Tidak. Jadi tempat dan tanggal pembuatan surat itu perlu ditulis untuk memberikan informasi mengenai alamat pengirim. Surat. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengetahui tempat dan tanggal pembuatan surat itu, kalian perlu waspada karena takutnya surat tersebut itu bukan surat tersebut itu semacam ya, tidak ada alamat yang jelas, jadi kan itu tidak mengetahui dari mana siapa pengirimnya. Bisa dibilang surat itu bisa untuk penipuan. Lalu yang kedua ada tujuan atau alamat surat. Ini untuk alamat surat ini di sini tuh alamat penerima surat. Jadi untuk mengetahui siapa yang alamat di surat itu dituju kemana surat itu akan dituju. Lalu yang ketiga ada salam pembuka. Berarti ini biasanya salam pembuka itu berisi tentang menanyakan kabar. Kalau salam pembuka itu berisi sapaan, misal selain assalamualaikum, Waalaikumsalam. kalian bisa juga menulis dengan halo, hai, Good morning. pembuka surat ini Goreng kok. Dari pabrik.
pesan yang ingin penutup surat itu biasanya apa? Terima kasih. Sekian. dari saya. Salam, bisa juga doa atau harapan. Misal suratnya itu berisi tentang surat undangan untuk datang ke pesta ulang tahun. Nah, di bagian penutupnya itu bisa ditulis harapan, misalnya aku harap kamu bisa datang ke pesta ulang tahun. Untuk nama surat ini berkaitan dengan pengirim surat. Jadi usahakan kalau menulis surat kalian tulis nama kalian dengan jelas agar orang yang menerima surat itu dapat tahu kalau itu kamu yang mengirim. Surat itu dikirim oleh kamu. Kalau misalnya menggunakan singkatan atau menggunakan nama lain yang mungkin teman kalian tidak paham, pasti teman kalian tidak akan tahu siapa yang mengirim surat tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Kalian kan di sini ada contoh surat pribadi. Nah, kalian kan sudah mempelajari, barusan sudah mempelajari tentang struktur surat, dan tadi kalian juga sudah paham kan semuanya? Siapa? Jadi sekarang kita akan bersama-sama akan mengetes pemahaman kalian tentang struktur surat pribadi yang sudah kalian pelajari. Ini kita bahas bersama-sama ya. Dari belakang terlihat. Pertama, Yogyakarta 13 Januari 2025. Ini termasuk dalam struktur apa? Buatan. Tempat dan tanggal pembuatan. Coba Mas Izi maju. Ya. Isi baik kok. Mas Izi mengambil nama dan apa Mas coba dibacakan? Nama dan tanggal pengirim.
Iya. Mbak. Lanjut. Coba pilih. Kamu pilih yang mana? Ayo Mbak. Pilih. Kartunya nanti kamu tempelkan. Kira-kira di bagian mana kartu yang kamu pilih? Ada yang ingin maju? Mas Bangkit. Ya. Mas Dimas. Mas Kali. Mas Kali. Mata dia. Mas. Ayo Mas. Mas Jim. Masih satu yang berubah. Ayo silakan. Tadi yang memilih membuka surat siapa? Dimas. Salah. Pembuka surat. Kita lihat pembuka surat berisi pertanyaan untuk menanyakan kabar. Itu apa salah? Benar atau salah? Salah. Pembuka surat harusnya di mana? Bawah. Di bawah tanggal. Di bawah. Di bawah tanggal. Kalau berjalan Pembuka surat harusnya di bawah. sudah lama ya kita tidak bertemu. Apa kabarmu? Baik. Menanyakan tentang kabar. Lalu selanjutnya pada tanggal surat. Tadi siapa yang memilih? Pakai. Pada tanggal surat. Untuk mengetahui di mana surat dibuat itu atau salah? Betul. Betul. Selanjutnya salah pembuka. Sudah betul? Halo. Halo, surat. Salah pembuka. Lalu isi surat berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan. Betul. Lalu alamat tujuan surat. Tujuan surat. Alamat tujuan surat tidak harus ditulis dengan alamat lengkap, misal di Banyumas atau di
ditujukan kepada siapa? Bukan tidak hanya alamat tempat tinggalnya, tapi bisa juga ditujukan untuk siapa. Surat ini ditujukan untuk siapa? Untuk sahabatku Sania. Lalu penutup surat sudah betul? Nama dan tanda tangan berbeda. Oke. Sekarang karena kalian sudah memahami mengenai struktur surat, sekarang kalian akan diberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Dikerjakan secara individu ya. Kalian kan tadi sudah mempelajari tentang surat, jenis-jenis surat, lalu ada ciri-ciri kebahasaannya, lalu ada strukturnya. Kalian juga sudah menunjukkan bentuk surat pada contoh surat di depan. Jadi ibu bapak dapat memahami surat pribadi bentuknya dengan baik. Justin Brilian Alfirsya Robani Dimas Fauzi Firdaus. Kalian kerjakan di bagian lembar kerja peserta di bagian terakhir. Bacaannya yang dijawab. Ibu beri waktu 15 menit ya. Yang dari paling atas, bukan yang paling atas. Jangan. Ya.
depan kita akan membahas mengenai surat surat resmi.